ingin memberitahu Anda hari ini, 90% adalah persiapan dan 10% eksekusi. 90% persiapan, 10% eksekusi. Beberapa dari Anda sedang mengandung saat ini, 9 bulan mengandung bayi, mengandung pelayanan, mengandung visi di perut Anda. 90% persiapan, 10% eksekusi. Tidakkah Anda senang para ibu? 9 bulan mengandung bayi, kemudian dalam beberapa jam, maksimum mungkin 1 hari atau 2 hari, melahirkan. Jadi bukannya 9 bulan mengandung kemudian butuh 9 bulan untuk melahirkan bayi. 90% adalah persiapan. Bahkan sebelum program ini, sebelum khotbah ini, di dalam waktu doa saya berpuasa dan membaca firman Tuhan, belajar merenungkan, 90% adalah persiapan. Saya ingin berbicara ke dalam kehidupan Anda. Mungkin Anda melihat masa lalu, melihat kelemahan Anda melihat kesulitan Anda, tapi semuanya ini adalah persiapan. Ini semua adalah persiapan 90% Anda. Dan kemudian bagian terkecil adalah di ujung gunung es yang Anda lihat, kesuksesan. Anda melihat eksekusi. Karena beberapa dari Anda sudah siap. Beberapa dari Anda siap untuk mengambil keputusan hari ini. Beberapa dari Anda sudah matang hari ini. Dan Anda ingin mengatakan hari ini saya memiliki persiapan yang cukup. Memiliki cukup banyak ujian. Saya memiliki cukup banyak pelajaran dalam kehidupan. Saya ingin belajar. Dan saya ingin mempraktekkan. Saya ingin menjadi dewasa. Saya ingin pergi ke tingkat berikutnya. Dan saya percaya hari ini Tuhan akan memberikan Anda jalan pintas untuk pelepasan. Jalan pintas eksekusi. Hari ini saya ingin bicara kepada Anda tentang otoritas orang percaya. Otoritas orang percaya. Karena itu memberi Anda kekuatan untuk menyampaikan. Itu memberi Anda kekuatan untuk menjalankan tugas di depan Anda. Banyak orang memiliki mimpi. Tetapi dunia ini penuh dengan pemimpi. Anda dapat memiliki impian sebanyak mungkin. Anda dapat berbaring dan bermimpi setiap hari. Tetapi jika Anda tidak bisa sampai pada titik pengiriman atau eksekusi, itu hanya akan menjadi mimpi. Dan mimpi mempunyai resiko, usaha, bukan hanya usaha, kerja keras. Dan mempercayainya. Dan itu memberi Anda otoritas. Saya ingin membaca 2 Raja-Raja pasal 1. Saya akan membaca banyak ayat Alkitab sekarang. Tetapi saya ingin Anda menelan firman itu. Dan saya berdoa bahwa Roh Kudus akan membawa hati Anda dan merawatnya, melembabkan tanah di hati Anda. Sehingga firman itu bisa memasukinya. Dan tidak masalah dimanapun Anda berada. Apakah Anda berada di Afghanistan atau Pakistan, penonton terbanyak. Pakistan, Afghanistan, atau Saudi Arabia, atau Iran, Irak. Tidak masalah dimanapun Anda, mungkin di tengah padang pasir, atau di kota kecil, itu tidak masalah. Firman akan berbicara kepada Anda hari ini. Dan jika Anda menerapkannya, jika Anda memasukkan firman ini ke hati Anda dapat melahirkan bayi itu. Anda dapat menjalankan impian Anda. Dan mimpi itu tidak akan duduk di rak berdebu. Tapi akan menjadi kenyataan. 2 Raja-Raja pasal pertama dimulai dengan ayat 1. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari, jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria lalu menjadi sakit. Dikirimnya utusan-utusan dengan pesan, pergilah minta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Tapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan,
Apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron? Sebab itu, beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Dan ketika berita itu sampai ke raja, bukannya raja bertobat, dia mengirimkan pasukan. Dia mengirim pasukan dengan seorang komandan dan 50 orang. Dan perwira pasukan itu dalam 2 Raja-Raja 1 ayat 9, perwira itu pergi ke Elia yang sedang duduk di puncak bukit dan berkata padanya, "Hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah." Elia menjawab perwira itu, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, "Hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun." "Kalau benar aku abdi Allah," jawab Elia, "biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu dan sesudah sampai berlututlah ia di depan Elia. "Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua pria yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu." Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, "Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya." Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Berkatalah Elia, "Beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirimkan utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron, oleh sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia, abdi Allah itu. Otoritas orang percaya, kekuatan otoritas, kuasa otoritas dari seseorang yang tahu bagaimana melatih dan mengaktivitaskan imannya di situasi yang sulit atau keadaan yang mustahil. Inilah yang terjadi ketika seseorang mengatakan kebenaran, dan itu terjadi di hati Anda sekarang. Itu terjadi di agama lama saya. Anda menyembah Tuhan, Tuhan Anda di waktu tertentu dan sangat tercuci otaknya dengan kitab itu dan berpikir bahwa Anda tahu kebenarannya. Jadi 2 hal akan terjadi pada hati seseorang seperti Anda. Hal yang pertama, hati Anda akan menjadi lebih keras seperti ini, cerita ini. Sama seperti di sini terjadi pada raja. Satu hal terjadi, seseorang memberitahu Anda, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tapi kebenaran hanya akan memerdekakan Anda ketika Anda menerimanya. Karena kebenaran itu menyinggung, kebenaran itu menyakitkan. Jadi Anda akan marah saat mendengar kebenaran. 2 hal terjadi, hati Anda menjadi lebih keras ketika Anda mendengar kebenaran. Atau hati Anda akan melunak ketika mendengar kebenaran. Kebenaran akan memutus rantai Anda dan membuat perbedaan dalam hidup Anda. Di cerita ini Anda melihat hati raja. Ini adalah raja umat Allah.
raja atas bangsa Allah. Dan dia sakit, dia mengalami cedera. Mungkin Anda mengalami cedera hari ini, Anda menderita hari ini dan mencari sumbernya, Anda mencari obatnya. Tapi Anda pergi ke tempat yang salah untuk mencari obat. Saya datang kepada Anda hari ini dan saya beritahu ada obat untuk kanker Anda, ada obat untuk keputusasaan Anda, ada obat untuk depresi Anda. Tapi kebenaran akan menyinggung Anda. Kecuali Anda bersungguh untuk berkata, saya ingin mencoba. Saya ingin mencoba apa yang dia katakan. Saya sangat membutuhkannya sampai tidak bisa memikirkan harga diri saya. Saya tidak bisa memikirkan hal-hal yang dulu telah saya pelajari. Saya akan mencobanya karena saya putus asa. Kemudian hati Anda dilembutkan dan Roh Kudus, Roh Allah yang hidup mampu menembus hatimu. Namun dalam kisah ini hati raja mengeras, sangat keras, sehingga perwira pertama dan 50 orang pergi dan mati karena api yang turun dari sorga itu tidak menggerakkan hati raja. Dia mengirim kelompok yang kedua. Dia tidak belajar dari kejadian yang pertama. Dia harus mengorbankan 51 orang dengan perwiranya yang memimpinnya. Karena awalnya dengan kejadian pertama, dia harusnya bisa belajar sesuatu dari raja. Sama seperti perwira ketiga. Berlutut di depan Elia dan dia bisa berkata, ya abdi Allah, hargailah hidupku. Aku menyesal telah pergi ke Tuhan lain. Tapi hari ini aku ingin mencari Tuhan yang benar. Aku ingin mengejar kebenaran hari ini. Karena yang telah saya pelajari di masa lalu, masa kecil saya dalam belajar agama, upacara agama, tidak bisa membantu saya. Hal ini tidak cukup baik untuk saya. Tidak bisa menyelamatkan hidup saya, menyelamatkan keluarga saya. Saya butuh seorang juru selamat. Saya butuh Superman, saya butuh Spiderman, saya butuh Batman. Saya butuh seseorang dengan kuasa ilahi untuk mengubah keadaan saya. Tidak, ini bukan raja. Dia tidak mengerti, hatinya sangat keras. Ia harus mengirim sekelompok orang yang kedua. Dan setelah 102 orang terbakar, dia masih belum mengerti. Dia tetap mengirim kelompok ketiga. Perwira itu mengerti, tetapi raja tidak mengerti. Tetapi ketika Anda melihat kehidupan Elia, dan Anda mungkin berpikir, tahukah Anda siapa yang bisa mendatangkan api dari surga? Sekali lagi, 90% persiapan, 10% eksekusi. Hanya di kisah ini kita melihat hidup seorang manusia yang begitu berdedikasi habis-habisan dengan Tuhannya. Melaksanakan firman-Nya, melatih otoritasnya. Karena jika Anda tidak memiliki 90% persiapan dan Anda ingin menjalankan sesuatu, ini hanya sekedar perkataan dan klaim. Dan ini pura-pura. Tidak memiliki kuasa. Tetapi ketika perjalanan roh Anda berakar sangat dalam pada kebenaran dan berakar pada kuasa dalam Allah yang benar, maka Anda memiliki kuasa seperti itu untuk melaksanakan dan berlatih. Berapa banyak dari Anda hari ini yang tinggal hidup tanpa harapan, tidak berdaya, dan Anda merasa terjebak. Dan Anda ingin keluar dari situ dan Anda tidak tahu caranya. Di agama saya sebelumnya dari Timur Tengah, kami mendengar dari media segala macam berita yang terjadi sekarang. Dengan ISIS, dengan kelompok teroris, dan saya tumbuh di tengah perang saudara ketika saya masih kecil. Dan sampai 4 atau 5 tahun yang lalu saya menderita PTSD, trauma parah, bahkan sebagai seorang Kristen. Tapi kemudian saya belajar cara mengatasinya. Saya belajar bagaimana menjadi pemenang, bukan korban.
Ada cara untuk melakukan itu, dan saya harus mencuci otak saya sendiri dengan kebenaran Tuhan untuk menghapus kebohongan iblis. Saya ingin memberitahu, kita mendengar semua berita negatif ini, dan saya sampaikan apa yang saya dengar dari setidaknya 100 saksi dari Timur Tengah. Ada 15 pemimpin rohani dari gereja di Timur Tengah di sebuah kota. Para pemimpin ini diikat oleh ISIS untuk dibakar sampai mati kecuali mereka meninggalkan imannya dan mengikuti agama ISIS. Mereka semua diikat, dan pemimpin dari kelompok ISIS di sana mendatangi pria ini, pemimpin mereka, dan berkata, "Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus mengatakannya dengan lantang. Kalian semua satu persatu mengucapkan ini untuk menerima agama kami. Tinggalkan Yesus Kristus bagi nyawa kalian, atau kami bakar kalian sampai mati." Dan semua kota bercampur dengan orang Kristen. Beberapa terikat dan mereka berkata bahwa ini akan menjadi takdir mereka. Mereka memegang senjata dan lainnya. Pemimpin rohani, pemimpin Kristen berkata, hal-hal ini tidak mungkin muncul di berita. Anda tidak mendengarnya. Hal-hal baik dari Tuhan, pergerakan Tuhan yang kami dengar, kami saksikan di Timur Tengah. Dan pemimpin rohani, pemimpin Kristen berkata, jika saya adalah anak Allah, singa dari kerajaan Allah akan datang entah dari mana dan akan melahap Anda. Tetapi saya tidak akan menyangkal iman saya. Dan tiba-tiba tanpa diduga dari segala arah, singa mulai berdatangan. Tidak ada kebun binatang. Ada yang mengejek saya dan berkata, oh mungkin ada kebun binatang dan singa-singa itu lepas dari kebun binatang. Lebih dari 24 singa muncul entah dari mana. Dan melahap para anggota ISIS dan pemimpin serta semua orang. Kecuali anak-anak Tuhan. Ada foto-fotonya dan juga kesaksian dari ratusan orang. Sama sekali tidak ada anak-anak Tuhan yang diserang, tidak ada yang terluka, kecuali anggota ISIS. Mereka semua ditelan habis. Bahkan orang-orang Kristen di kota tersebut mereka kaget melihat kejadian itu. Dan singa-singa itu pergi dan menghilang begitu saja. Anda harus tahu kuasa perkataan. Ketika Anda mengucapkan firman dari Allah yang benar, Yahweh, Yehova, Yesua HaMashiach, Yesus Kristus, Anda dapat melatih otoritas itu jika Anda adalah anak Allah. Dan jika Anda memiliki persiapan 90% yang dimiliki orang-orang itu, bahkan eksekusinya tidak mencapai 10%, sudah siap. Dan Anda dapat bicara ke atmosfer, Anda dapat berkata kepada yang ada, dan itu akan terjadi. Saya ingat ketika saya adalah orang percaya baru, ketika saya menyebut diri orang percaya, agama lain mengatakan kami juga. Tidak, ketika saya menjadi pengikut, hanya menjadi pengikut Yesus Kristus. Saya ingat salah satu kaki saya ada di gereja, yang lain ada di dunia. Dan saya tidak diperlihatkan pengajaran Alkitab yang baik. Dan semua menyanyikan kumbaya dan cinta dan rahmat dan segalanya. Apapun yang Anda lakukan, datang saja ke gereja di hari Minggu dan mengaku. Dan Anda siap untuk kembali kepada gaya hidup dunia. Dan saya mulai jatuh dalam kehidupan saya dan bertanya apa yang sedang terjadi. Dan sekarang saya melihat ke belakang dan berkata, tentu saja rintangan demi rintangan dan keterbatasan, batasan yang saya letakkan, saya membuka pintu bagi musuh, iblis dan roh jahatnya ke dalam hidup saya tanpa disadari. Tapi Tuhan menginginkan perhatian saya ibu tunggal dan baru kehilangan pekerjaan. Pertama kalinya dalam hidup, saya memiliki diploma dan pendidikan tinggi, tapi menganggur begitu lama. Dan saya hidup dengan gaji pas-pasan. Dengan gadis kecil saya tidak tahu harus berbuat apa. Dan saya tidak punya bensin di mobil. Saya akan melakukan wawancara pekerjaan satu demi satu. Berjalan
berjalan kaki, memakai jas dan berjalan kaki karena saya tidak punya uang. Jadi kami hidup hanya makan sekali sehari dan mengurus gadis kecil saya di rumah. Dan saya tidak tahu apakah saya akan diusir dari tempat itu, semuanya saya tidak tahu. Dan suatu malam saya sangat putus asa. Telepon saya berdering. Jadi saya mendengar suara ini di telepon yang belum pernah saya dengar. Seorang pria yang menelpon saya tidak pernah tahu pria itu sebelumnya. Dia berkata, "Saudari, nama saya adalah Frank." Saya jawab, "Ya." Dia berkata, "Kami mendengar tentang kesaksian Anda. Istri saya dan saya telah berdoa untuk Anda, untuk keselamatan Anda selama bertahun-tahun. Kami ingin mengundang Anda untuk menghabiskan akhir pekan Anda dan putri Anda ke rumah kami. Kami ingin memberi pelajaran Alkitab yang baik. Kami ingin membagikan cerita kami dengan Anda dan mendorong Anda di dalam iman Anda. Kami memiliki 2 putri yang sebaya dengan putri Anda, sehingga mereka dapat bermain bersama. Kami hanya ingin memberkati Anda." Dan dalam suaranya, saya merasakan kekuatan yang luar biasa dan otoritas. Saya tidak dapat menjelaskannya, tapi ada sesuatu dalam suaranya yang berbeda dari pendeta saya pada waktu itu, pengkhotbah yang saya dengar pada waktu itu berbeda, sesuatu berbeda. Saya merasa lemas dan saya berkata, "Saya berharap saya bisa datang. Tapi saya tidak punya bensin di tangki mobil saya dan tempat Anda 5 jam jauhnya dari tempat saya tinggal. Saya berharap saya bisa datang. Saya sedang membutuhkan dorongan sekarang juga." Dan dengan suaranya yang seperti badai yang hebat, dia berteriak, "Saudariku, aku akan memberitahumu sesuatu sekarang. Aku tahu kamu tidak memiliki iman untuk mempercayai satu kata apapun yang akan kukatakan padamu sekarang. Tapi aku ingin beritahu, aku akan berdoa untuk mobilmu sekarang juga. Dan kamu akan mulai mengemudi dan kamu akan sampai di tempat kami berada. Aku memiliki iman seperti itu. Aku tahu kamu tidak percaya ini. Aku tahu ini kedengarannya konyol bagimu. Tapi aku ingin kau mengandalkan imanku dan masuk ke dalam mobilmu bersama putrimu dan mulai menyetir." Saya tidak tahu bagaimana saya mendapat iman mulai bangkit dalam diri saya. Saya mulai percaya pada apa yang dia katakan. Meskipun itu terdengar sangat konyol, meskipun tangki bensin saya benar-benar kosong. Tidak ada sisa bensin di mobil saya, bahkan untuk menstarter, pikir saya. Saya berkata, "Baik, saya akan coba." Dan dia menjawabnya, "Saya berjanji Anda akan sampai di tempat kami, tapi jika Anda pikir tidak, saya punya pengkhotbah di tiap kota, saya punya teman di tiap kota yang Anda lalui, sehingga saya dapat mengirim bantuan. Tapi saya tahu ini tidak akan terjadi." Saya menjawab seperti gadis kecil yang tunduk dan patuh. "Baik, akan saya coba." Saya membawa putri saya masuk ke mobil dan saya mulai mengemudi. Saat itu saya tinggal di negara bagian Florida dan saya harus melewati lembah buaya. Tidak ada pemberhentian dan hujan terus turun dengan derasnya. Dan saya ingat saya menyanyikan semua lagu-lagu Injil pada waktu itu yang saya tahu. Oh, darah Yesus, kemenangan di dalam Yesus. Dan saya bernyanyi dengan ketakutan yang semakin besar dalam diri saya. Karena saya terus melihat tangki bensin dan tidak ada bensin dan saya sedang mengemudi. Dan setelah 4 atau 5 jam, saya berhasil sampai ke tempatnya. Saya sungguh terkejut. Saya berhasil sampai ke rumahnya. Dan begitu saya masuk ke rumahnya, pria Amerika yang tinggi ini
100% orang Amerika, saya ingin menggarisbawahi hal itu. Dia mulai berdoa dengan bahasa yang belum pernah saya dengar. Dan semua yang dia katakan masuk ke telinga saya dalam bahasa ibu saya, bahasa Turki. Tidak ada seorang pun di ruangan itu, istrinya, putrinya, dan tamu-tamu lain yang mendengarnya dalam bahasa Turki selain saya. Dan dia mengakui dosa-dosa saya dan berbicara kepada Tuhan hal-hal yang telah terjadi dalam hidup saya yang hanya diketahui oleh Tuhan. Dia berbahasa roh dan berbicara dengan api sedemikian rupa, di mana saya mendengarkan api dan iman itu di suaranya dalam bahasa ibu saya, bahasa Turki. Ketika dia selesai, dia bangkit. Dia menatap mata saya dan berkata, "Saudari, saya tidak tahu apa yang saya katakan, tapi Anda tahu apa yang saya katakan. Bersungguhlah dengan Tuhan. Dia memiliki rencana besar untuk hidup Anda." Saya tidak sadarkan diri dan tidak ingat sisanya. Tapi pertama kali dalam hidup saya melihat seseorang menjalankan otoritas dalam iman dia. Dan pada saat itu, hidup saya, perjalanan saya dengan Kristus sepenuhnya benar-benar berubah. Inilah yang ingin Tuhan lakukan dengan hidup Anda pada hari ini. Mengubah yang mustahil menjadi mungkin dalam hidup Anda. Mengubah situasi tanpa harapan menjadi situasi penuh harapan. Dan mengubah mental sebagai korban menjadi mental pemenang dalam hidup Anda. Dia bisa melakukannya.